Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dosen pembimbing mata kuliah Big Data, Bapak Dr. Wahyudi STMP, serta Bapak Ibu yang telah melihat video Zoom presentasi kelompok kami pada hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Dela Hoiria, rekan saya Iis Azelia, dan rekan saya Rufika Putri Soleha. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan judul Implementasi Linear Regression untuk memprediksi harga penutupan saham BBNI berdasarkan harga tertinggi menggunakan Rapid Miner. Baiklah Bapak Ibu, di sini tujuan penelitian dari kita yaitu bertujuan untuk memprediksi harga penutupan saham BBNI berdasarkan harga tertinggi. Nah, metode yang digunakan adalah CRISPDM melalui proses business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Algoritma yang digunakan untuk klasifikasi adalah linear regression, dan implementasi dari model kali ini menggunakan Rapid Miner yang digunakan untuk membantu menemukan nilai yang akurat. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan mengenai data mining. Data mining sendiri merupakan sebuah ekstraksi dari pengetahuan yang tersembunyi dari gudang data atau data warehouse. Nah, ini merupakan sebuah teknologi yang powerful dengan jangkauan yang luas untuk menganalisa dan memprediksi informasi yang penting dari database. Istilah lain dari data mining kadang juga disebut sebagai knowledge discovery. Data mining ini mempunyai peran besar dalam aktivitas bisnis cerdas atau bisnis intelijen. Nah, keterkaitan antara data mining dengan bisnis intelijen ini sangat erat karena sumber dari data mining digali dari data yang berserakan di data warehouse atau kita nanti data mining kita harus membuat data setnya. Data mining mempunyai karakteristik yang mirip walaupun tidak sama persis dengan beberapa disiplin ilmu yang lain seperti statistika, kecerdasan buatan, learning machine, dan lain-lain. Nah, menurut Laros, data mining memiliki 6 fase CRISPDM ini. Yang pertama yaitu fase pemahaman bisnis, yang kedua fase pemahaman data, yang ketiga fase pengolahan data, lalu fase pemodelan, lalu fase evaluasi, dan fase penyebaran. Untuk peramalan atau forecasting dalam dunia bisnis itu adalah sebuah seni dan ilmu pengetahuan untuk memprediksi kondisi masa depan dengan menggunakan data historis dan memproyeksikan dengan menggunakan model matematis. Nah, Bapak Ibu, peramalan ini dilakukan dengan memanfaatkan informasi terbaik yang ada pada masa itu untuk menimbang kejadian di masa yang akan datang. Kegunaan peramalan terlihat pada saat pengambilan keputusan untuk menentukan berbagai kebijakan yang akan kita putuskan. Nah, keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan ini dilaksanakan. Ramalan ini diperlukan untuk memberikan informasi sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan dalam berbagai kegiatan. Lalu, dengan sesuai dengan mata kuliah kita yang mempelajari linear regression, kita pahami regresi adalah teknik yang digunakan untuk prediksi numerik, yang mana regresi ini adalah ukuran statistik yang mencoba untuk menentukan kekuatan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain yang berubah, yang dikenal sebagai variabel independen. Sama seperti klasifikasi digunakan untuk memprediksi label kategori seperti yang kemarin kita buat. Regresi ini digunakan untuk memprediksi ilmu kontinunya. Nah, misalnya kita mungkin ingin memprediksi gaji lulusan universitas dengan pengalaman kerja 5 tahun atau potensi penjualan produk baru berdasarkan harganya. Nah, regresi ini digunakan untuk menentukan seberapa banyak faktor spesifik seperti harga komoditas, suku bunga, industri, atau sektor yang tertentu mempengaruhi pergerakan harga suatu aset. Nah, linear regresi ini juga kita gunakan dalam penelitian kita kali ini, atau pada percobaan kita kali ini, kita gunakan untuk melihat harga penutupan pada saham BNI. Nah, regresi linear ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.
Dalam hal ini, analisa regresi diperlukan untuk memperkirakan arah dan kekuatan hubungan linear antar variabel dengan mencari koefisien korelasinya. Nah, jika koefisien korelasinya secara signifikan berbeda dari nol, maka langkah selanjutnya adalah menjabarkan suatu persamaan untuk mengungkapkan hubungan linear antara dua variabel tersebut. Nah, Bapak Ibu, teknik yang digunakan untuk menjabarkan persamaan sehingga menghasilkan perkiraan itu yang kita sebut dengan analisis regresi. Nah, linear regresi ini mencoba memodelkan hubungan antara variabel skalar dan satu atau lebih variabel penjelas dengan menyesuaikan persamaan linear dengan data yang diamati. Misalnya seseorang ingin menghubungkan bobot individu dengan tinggi badan mereka menggunakan model regresi linear. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rufika Putri Solehah. Kepada rekan saya, Rufika, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Dera atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu mengenai harga penutupan atau closing price. Nah, harga penutupan di sini maksudnya adalah harga akhir yang diperdagangkan di bursa saham atau sekuritas selama jam pasar bulan pada hari tertentu. Harga penutupan dianggap sebagai penilaian paling akurat dari suatu saham atau sekuritas lainnya sampai perdagangan dilanjutkan pada hari perdagangan berikutnya. Harga penutupan berguna bagi investor untuk digunakan dalam penilaian perubahan harga saham dari waktu ke waktu. Nah, harga penutupan pada satu hari dapat dibandingkan dengan harga penutupan pada hari sebelumnya atau 30 hari sebelumnya atau setahun sebelumnya untuk mengukur perubahan sentimen pasar terhadap saham tersebut. Harga penutupan sendiri dianggap sebagai valuasi yang paling akurat dari suatu saham atau sekuritas sehingga perdagangan dilanjutkan pada hari kerja berikutnya. Sebagian besar saham dan instrumen finansial lainnya masih diperdagangkan setelah jam operasional berakhir, meski volumenya jauh lebih sedikit dibanding jam kerja. Oleh sebab itu, harga penutupan dari sekuritas atau saham sering berbeda dengan harga. Nah, yang ini saya akan menjelaskan tentang PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BBNI yang merupakan data fisik yang kami bahas dalam tugas ini. Nah, PT Bank Negara Indonesia ini merupakan bank BUMN pertama yang menjadi perusahaan publik setelah pencatatan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitalisasi oleh pemerintah di tahun 1999, di investasi saham pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010. Saat ini 60% saham-saham BNI dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi domestik atau asing. BNI kini tercatat sebagai bank nasional terbesar keempat di Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit, maupun total dana pihak ketiga. Dalam memberikan layanan finansial secara terpadu, BNI didukung oleh sejumlah perusahaan anak, yakni Bank BNI Syariah, BNI Multi Finance, BNI Sekuritas, BNI Life Insuransi, dan BNI Remitensi. BNI menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman baik pada segmen korporasi, menengah maupun kecil. Beberapa produksi dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, sehingga pensiun. Nah, untuk penyelesaian analisis ini, di sini kita menggunakan aplikasi RapidMiner, di mana RapidMiner ini merupakan perangkat lunak yang bersifat terbuka. RapidMiner adalah sebuah solusi untuk melakukan analisis terhadap data mining, text mining, dan analisis prediksi.
RapidMiner menggunakan berbagai teknik deskriptif dan prediksi dalam memberikan wawasan kepada pengguna sehingga dapat membuat keputusan yang paling baik. RapidMiner memiliki kurang lebih 500 operator data mining, termasuk operator untuk input, output, data processing, dan visualisasi. RapidMiner memiliki beberapa sifat seperti yang ada di slide. Yang pertama, ditulis dengan bahasa pemrograman Java sehingga dapat dijalankan sebagai sistem operasi. Yang kedua, itu proses penemuan pengetahuan dimodelkan sebagai operator tree. Yang ketiga, representasi XML internal untuk memastikan format standar pertukaran data. Yang keempat, bahasa scripting memungkinkan untuk eksperimen skala besar dan otomatis eksperimen. Yang kelima, konsep multi-layer untuk menjamin tampilan data yang efisien dan menjamin penanganan data. Dan yang terakhir, memiliki GUI, Command Line Mode, dan Java API, dan dapat dipanggil dari program lain. Nah, untuk proses RapidMiner-nya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Iis, kepada rekan saya Iis. Kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan proses bagaimana menganalisa data ini melalui software RapidMiner. Nah, yang pertama tentu kita akan memulai prosesnya dengan mengklik blank proses untuk memulai proses analisis kita. Selanjutnya, kita akan memilih untuk mengimport data yang telah kita download sebelumnya di komputer kita dengan memilih My Computer dan menemukan lokasi data kita, lalu kita akan klik Next. Setelah itu, data kita akan tampil dan kita harus mengecek apakah data kita bermasalah atau tidak. Jika tidak bermasalah, maka kita bisa klik Next. Nah, kita bisa menyimpan proyek kita ini di folder regresi yang sebelumnya sudah kita buat di komputer kita. Lalu kita klik Finish. Selanjutnya, data kita akan tampil di RapidMiner seperti ini. Lalu kita akan klik desain lagi. Selanjutnya, Del. Selanjutnya, Del. Dela. Sudah bergerak, Is? Nampaknya jaringan Is sedang bermasalah. Oh ya. Nah, step ke-6, kita tadi setelah klik desain, kita akan tarik data yang telah kita import tadi ke lembar prosesnya. Selanjutnya, setelah kita menarik data yang telah kita import tadi, kita akan memilih di bagian operators, yaitu select attributes. Lalu select attributes itu kita drag atau kita tarik ke lembar prosesnya. Lalu kita koneksikan dengan data yang telah kita masukkan sebelumnya. Dan pada select attributes itu kita akan pilih subset di parametersnya. Subset karena kita tidak akan menggunakan seluruh kolom data yang ada. Kita akan menggunakan 4 saja. Dan 4 itu kita filter lagi menjadi 2, yaitu kita gunakan terlebih dahulu harga penutupan dan harga tertinggi. Lalu kita apply. Nah, selanjutnya kita akan mencari set roles di bagian operators, lalu kita drag lagi ke lembar proses. Nah, kita akan set parameternya
atribut itu penutup. Di bagian atribut name kita pilih jadi penutupan dan targetnya ada kita ubah jadi label dan akan kita koneksikan untuk melihat result-nya. Nah, ini adalah result atau hasil dari data tadi. Kita dapat lihat di sini penutupan dengan harga tertinggi. Ini adalah example set atau set row yang kita hubungkan tadi. Selanjutnya. Nah, kita selanjutnya akan melakukan split data atau membagi data menjadi dua, yaitu data latih dan data uji, atau data training dan data testing. Dengan melakukan split data ini, kita akan membagi data itu menjadi dua. Nah, ubah sampling type kita akan menjadi otomatis. Ini di bagian parameter akan kita ubah menjadi otomatis. Selanjutnya. Nah, kita akan mengatur rasio data, yaitu rasio data latih atau training akan kita ubah jadi 0,8 dan data uji akan kita ubah menjadi 0,2. Lalu oke. Selanjutnya. Nah, untuk melihat hasilnya tadi, kita bisa mengkoneksikan untuk melihat resultnya dengan terlebih dahulu memasukkan linear regresi. Oke, Del, selanjutnya. Nah, dari resultnya kita dapat lihat untuk koefisiennya, standar error, standar koefisiennya, tolerance, p-stat-nya, p-value, dan untuk example split datanya juga ada, dan ini adalah hasil dari linear regression-nya. Nah, dengan tertingginya adalah 0,943. Selanjutnya. Nah, kita akan melakukan kita akan melihat fungsi linear regresinya, maka kita akan menggunakan apply model, yaitu di bagian operator kita tinggal tulis saja apply model dan kita drag ke lembar proses. Selanjutnya, Del. Nah, setelah itu kita akan lihat lagi hasilnya. Lihat hasil persamaan linear regresi yang kita hasilkan tadi. Seperti yang kita lihat, di sini kita dapat melihat prediction penutupannya dengan data yang kita masukkan tadi. Selanjutnya. Lalu kita akan melakukan evaluasi apakah model kita itu RMSE-nya dengan menambahkan performance regression dan mengubah main kriterianya menjadi RMSE. Main kriterianya kita dapat lihat di bagian parameters, yaitu main criterion kita akan ubah jadi root mean square error, kita centang saja. Lalu selanjutnya, Del. Halo? Halo, Iis. Baiklah, Bapak Ibu, nampaknya rekan saya mengalami kendala jaringan. Maka sini saya akan melanjutkan dengan di sini RMSE-nya telah keluar. Lalu kita bisa melihat nilai score correlation-nya. Kita dapat itu adalah 0,665. Baiklah, selanjutnya akan dibahas kembali oleh rekan saya Iis Azelia. Disilahkan. Maaf, mungkin terputus sebentar karena jaringan. Akan saya lanjutkan. Nah, dari data tadi, setelah kita melihat hasilnya, kita lihat dari awal kita
proses data ini, kita telah melalui 7 step. Dari step pertama sampai yang terakhir tadi. Selanjutnya, nah, untuk data uji, kan tadi kita sudah melakukan analisis data training. Untuk data uji, kita tinggal lakukan saja copy paste untuk 2 data terakhir dan copy di bagian bawahnya dan hubungkan dengan linear regresinya. Selanjutnya, nah, maka akan muncul percabangan, tinggal kita koneksikan saja. Selanjutnya, dan kita hubungkan ke bagian result untuk melihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil yang kita hasilkan dari proses analisis data tadi. Dari performance vektornya, example set apply model data testingnya, dan juga ada performance vector untuk performance data testing dan trainingnya. Selanjutnya. Nah, ini untuk linear regresinya, hasil dari linear regresinya, kita telah dapat atribut, koefisien, sampai p-value-nya. Selanjutnya. Nah, ini untuk statistiknya, kita lihat untuk example set atau apply model trainingnya, kita sudah dapat statistiknya berapa, dan average-nya juga, mulai dari penutupan, lalu ada prediction-nya, dan harga tertingginya. Selanjutnya. Dan untuk performance vektornya, kita juga sudah dapatkan untuk performance training. Hasilnya, itu ada root mean square error dan square correlation-nya. Oke, mungkin itu saja penyampaian analisis data dengan rapid manner dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari rekan saya. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah penjelasan presentasi kelompok kami mengenai pengolahan data menggunakan rapid manner dengan analisis regresi untuk menentukan harga penutupan pada saham DBNI. Apabila ada kesalahan dan kurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.